Apakah ada rekayasa di balik kasus Pak Anas Urbaningrum ini? Ini saya serahkan surat permintaan maaf saya dan testimoni saya, kriminalisasi Mas Anas. Kuasa hukum saya serahkan kepada Mas Anas Urbaningrum. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf dari beliau. Dan juga mudah-mudahan saya mendapat maaf dari Pak Jokowi yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Bu Mega yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Budi Gunawan yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Prabowo Subianto yang berkali-kali sudah saya serang secara spiritual. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga kepada Pak Antasari Azhar. Beliau juga tidak bersalah. Beliau juga korban kriminalisasi. Ya. Pepo berhenti, sudah cukup. Saya sudah tidak bisa menutupi Pepo lagi. Dan jangan sampai Pepo bilang tidak mengenal saya, daripada saya ungkap yang lain. Jadi saya masih punya banyak bukti tentang kejahatan jenis. Jangan pernah Pepo mengelak tidak mengenal saya. Saya punya bukti yang masih saya simpan dan pasti akan saya keluarkan. Saya hanya ingin kebenaran itu benar-benar terwujud dan ingin menjalankan amanah terakhir almarhum ibu saya. Iya, Anda sudah saksikan video itu kan? Bagaimana Elizabeth Susanti itu memberi pengakuan dan sekaligus ya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada Pak Anas Urbaningrum. Dia juga memberikan dokumen ya pernyataan permohonan maaf dan sekaligus barang bukti. Wah, otak beliau sangat-sangat kaget dan terkejut ya. Berarti bisa kita bayangkan ya, ini dugaan kita, bisa kita bayangkan bahwa apakah ada rekayasa di balik kasus Pak Anas Urbaningrum ini. Karena sampai dengan detik ini pun Pak Anas sendiri dan juga ya tim hukum dan juga sebagian masyarakat Indonesia merasa ada sesuatu yang janggal dalam kasus Pak Anas Urbaningrum itu. Apalagi sebelumnya Pak Anas itu divonis 14 tahun penjara, setelah dilakukan upaya hukum lagi turun menjadi 8 tahun, dan sampai dengan detik ini tim kuasa hukumnya juga masih terus melakukan upaya-upaya hukum. Dan di saat upaya hukum lanjutan ini sedang berjalan, tiba-tiba muncul ini pernyataan dari Elizabeth Susanti itu. Ya, Elizabeth Susanti itu adalah terdakwa kasus Undang-Undang ITE karena dia menyebarkan foto, ya, mengedit sebuah foto yang di situ dia menyatakan bahwa dia adalah istrinya Pak Wiranto, ya. Dan setelah diproses secara hukum, yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan diputus 1 tahun 8 bulan penjara. Jadi otak beliau kaget ya, karena baru saja beliau menyampaikan pernyataan permohonan maafnya itu. Dan yang bersangkutan juga sangat memohon bahwa semoga Pak Anas memaafkan dirinya. Sedih ya. Artinya kalau ada upaya permainan, ada skenario sehingga Pak Anas itu harus dijebloskan ke penjara, ya ini tentu sangat disayangkan sekali di negeri ini. Ya kan, sangat disayangkan. Ya, kita berharap saja semoga dengan adanya dokumen-dokumen baru itu, ya, apalagi dikatakan oleh Elizabeth Susanti itu sebagai orang yang ikut andil dalam kasus Pak Anas itu, ya semoga dalam upaya hukum lanjutan Pak Anas itu bisa bebas dan Pak Anas ya tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kita berharap saja, ya. Artinya keadilan itu tentu harus bagi semua orang siapapun itu. Karena ini adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menegakkan hukum seadil-adilnya kepada siapa saja. Mulai dari rakyat kecil termasuk juga para pejabat. Kita berharap bahwa dengan adanya dokumen baru ini, ya,
bisa membantu dalam upaya-upaya hukum lanjutan Pak Anas sehingga beliau dinyatakan bebas ya, tidak bersalah dan bisa kembali ke masyarakat. Anda tadi sudah menyaksikan bagaimana pernyataan Ibu Elizabeth Susanti itu ya. Jadi Anda silakan memberikan pandangan Anda, pendapat Anda, bagaimana pikiran atau pendapat Anda, tuangkanlah itu di dalam kolom komentar video ini seperti apa pendapat Anda. Dan kalau Anda merasa video ini tertarik, mohon bantuannya untuk diteruskan, di-share ke berbagai sahabat-sahabat kita. Dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon bantuan untuk subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, itu saja yang ingin Nota Beliang sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa terakhir. Sampai jumpa di Nota Beliang kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam otak belayang ya.